yang dikasihi Tuhan serta yang mengasihi Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu dengan keluarga Mas Santo dan keluarga serta Ibu Bambang yang ada di tempat ini, yaitu kita akan melaksanakan ibadah Patuen sore ini. Untuk itu kami mengucap syukur kepada Bapak Santo beserta Ibu Bambang yang telah menyiapkan segala sesuatunya di sini sehingga kami boleh berbakti kepada Tuhan. Dan kami juga berterima kasih bahwa Penatua Ibu Syih Lumintu yang telah hadir di tempat ini yang akan melayani ibadah Patuen ini. Matur nuwun Bu Syih Lumintu. Serta Pak Tri, Bu Bambang sebagai majelis di sini, matur nuwun, dan juga Bapak Ibu yang lainnya yang sudah mendukung kegiatan ini. Kami mengucap syukur kembali sekali lagi kepada semuanya untuk berlangsungnya ibadah ini. Untuk itu, kalau ada yang bisa disampaikan dari Pak Santo, monggo dipersilakan. Selamat sore, terima kasih saya ucapkan karena telah nuweni keluarga kami dan melaksanakan ibadah Patuen ini. Kemudian kami nanti minta didoakan untuk keluarga kecil kami agar senantiasa sehat selalu dan jauh dari virus COVID ini. Kemudian saya serahkan ke pelayan. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore petang ini kami sungguh mengucap syukur karena dalam masa pandemi Tuhan tetap mengizinkan kita semua untuk bersama-sama membangun ibadah keluarga atau ibadah Patuen. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur. Kita akan memasuki di dalam ibadah Patuen sore ini. Tapi sebelumnya kami mohon untuk membuka dalam doa Ibu Bambang Hari Teguh, monggo. Marilah kita mengawali Patuen di kediaman Bapak Santo saat ini. Kita bawa ke dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang maha mulia, Allah yang kasih setianya kekal. Puji syukur dan terima kasih Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan selamat. Terlebih lagi kami akan bersama-sama membangun ibadah Patuen pada sore hari ini. Kami mohon pengampunan ya Tuhan, hingga Tuhan berkenan melayakkan kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Terlebih lagi tuntunlah kami untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan Patuen ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kehendak Tuhan nyatalah di tempat ini. Bapa yang Maha Kasih, demikian seru doa kami yang jauh sempurna. Hanya kami mohon atas kuasa Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Bambang yang telah membuka
ibadah pada sore petang ini dengan doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 10. Bait pertama dan kedua, pujilah Tuhan Sang Raja. Marilah ibadah keluarga pada sore petang ini kita lakukan dengan mengambil saat teduh. Ibadah keluarga di rumah keluarga Bapak Santo dan Ibu Sulis. Pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada sore petang ini terambil dari kitab Markus pasal 11, kitab Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19 yang akan dibacakan oleh Ibu Santo. Monggo. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Terima kasih Ibu Santo yang telah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang akan kita renungkan pada sore petang ini adalah ayat yang ke-17 yang akan kita bacakan. Bukanlah ada tertulis,
rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua yang dengan sukacita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 51 ayat pertama dan kedua. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah biaya aku sesungguhnya. Kita membimbingku pada juru selamatku, benarku aku sadar, bila aku tak benar. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mendengar dan sering mendengar kata untung. Untung yang di sini bukan nama orang, bukan Untung Suropati. Dan kita semua tahu apa yang dimaksud dengan untung. Untung adalah suatu keadaan di mana banyak yang dirindukan dan diharapkan oleh semua orang. Pasti semua orang mendambakan, mengharapkan yang namanya untung. Tetapi sebaliknya, rugi. Rugi adalah suatu keadaan yang tidak banyak diharapkan oleh semua orang. Jadi dengan demikian kita harus selalu membuat semua orang itu merasa beruntung. Kalau kita mengalami suatu keuntungan, kita pastinya juga senang. Kita juga tidak senang kalau melihat orang lain merasakan rugi. Kita mungkin pernah dan sering mendengar kalimat, kalau kita sering membuat orang lain untung, maka kita pun akan mendapatkan keuntungan. Tetapi sebaliknya, kalau kita sering merugikan orang lain, maka kita sering mengalami kerugian. Jadi senang mencari keuntungan atau untung itu sudah merupakan sifat yang wajar, yang umum di dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Apakah di dalam kehidupan kita itu sering membuat orang lain yang kita lakukan dalam hidup itu, apakah sering menguntungkan, lebih banyak menguntungkan, atau malah sebaliknya, kita sering merugikan banyak orang? Hal ini pasti
kalau kita merugikan banyak orang itu juga tidak benar, tidak baik. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita semua? Apakah Bapak, Ibu, Saudara itu lebih banyak membuat orang lain beruntung atau malah banyak orang lain itu rugi, merugikan orang lain? Kita semua tidak perlu menjawab, tetapi Bapak, Ibu, Saudara bisa menjawab dalam hati masing-masing. Bapak, Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita kembali ke dalam bacaan kita. Bahwa di dalam ayat 15, bagaimana tindakan Yesus itu mengusir orang yang jual beli di bait Allah. Yesus mengusir orang yang jual beli melakukan perdagangan di bait Allah itu menunjukkan semangatnya terhadap kesucian dan doa yang sejati dari mereka yang menyatakan sedang menyembah Allah. Sudah selayaknya kalau Yesus tidak senang dan marah kalau bait Allah itu diperuntukkan untuk jual beli. Dalam ayat 17, Yesus menegaskan bahwa rumah Allah dimaksud menjadi rumah doa, tempat di mana umat Allah dapat berjumpa dengan Dia dalam pengabdian pelayanan, di dalam doa dan penyembahan secara rohani. Tentu saja rumah Allah tidak boleh dinajiskan oleh siapapun. Jadi rumah Allah tidak boleh dinajiskan untuk menjadi tempat meningkatkan status sosial untuk mencari keuntungan pribadi. Keuntungan untuk berpikir secara duniani dan juga dijelaskan menjadi sarang penyamun. Nah, saya percaya Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan sudah tahu apa yang dimaksud dengan sarang penyamun. Sarang penyamun adalah yaitu tempat untuk menyembunyikan orang-orang yang jahat, seperti perampok, seperti begal, pokoknya yang jahat-jahat itu. Allah tentu saja marah kalau tempat ibadah, tempat yang suci dijadikan seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi bangsa Yahudi, rumah Allah itu tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah, tetapi juga merupakan simbol kesatuan politik, sosial, dan ekonomi, sehingga rumah Allah atau bait Allah itu berubah menjadi tempat perdagangan atau jual beli. Tidak menjadi tempat untuk beribadah lagi, dijadikan tempat untuk jual beli, penukaran uang, dan lain sebagainya. Tentu saja tidak heran kalau Tuhan itu marah dan mengusir mereka. Yang diinginkan oleh Yesus adalah supaya orang-orang Yahudi itu tahu makna dan arti dari rumah Allah atau bait Allah. Dan di dalam ayat 18, tindakan Yesus itu membuat para imam kepala dan ahli Taurat itu marah besar, girang. Karena Yesus telah merusak mata pencaharian bangsa Yahudi. Dan juga para majelis agama Yahudi sudah memuncak. Kemarahannya sudah tidak terbendung lagi, tetapi Yesus tidak gentar dengan apa yang dihadapi oleh orang Yahudi. Karena rumah ibadat tidak dipakai untuk mencari keuntungan materi sampai sekecil apapun. Jadi kita semua tahu bahwa kalau kita datang kepada Allah dengan tujuan yang lain, tidak untuk menyembah, tidak untuk memuji kemuliaan nama Allah,
tentu saja Allah juga marah. Tetapi pada saat ini kita semua diingatkan, marilah kita semua datang ke tempat yang suci untuk menyembah Allah, tanpa mencari keuntungan, tanpa mencari keakuannya yang diunggulkan, yang ditinggikan. Karena milik kita adalah anugerah Allah, dan hidup kita adalah milik Allah juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, mari kita pujikan untuk merespon firman Allah itu tadi dengan menghaturkan persembahan dengan diiringi pujian 433 ayat 1 sampai 3. Aku suka membagi. 433 bait pertama sampai yang ketiga. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Seperti yang telah disampaikan oleh tuan rumah Bapak Santo, kita akan berdoa untuk keluarga dan pertumbuhan si kecil. Dan untuk keluarga Ibu Bambang juga. Dan mungkin masih ada lagi yang perlu Pak Pardi. Bu Erna Erli. Bapak Pardi. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kami kembali datang kepadamu menaikkan doa syafaat kami. Dan kami berdoa untuk firman Tuhan yang baru kami renungkan bersama. Tuhan mampukan dan Tuhan akan memberikan kami semua untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk warga kelompok 5 terkhusus yang sakit, Bapak Pardi, Ibu Erna, Ibu Erni, baik yang dalam proses penyembuhannya, kami juga percaya Tuhan akan campur tangan dengan bilur-bilur Tuhan, sakit penyakit Tuhan angkat. Dan kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Sukun yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga percaya Tuhan akan selalu mendampingi, Tuhan akan memberikan mujizat kesembuhan dengan bilur-bilur Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun yang setia merawatnya. Kami juga percaya Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat melakukan, mendampingi dengan setia
dan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi, terkhusus di Jemaat Sukun. Untuk keluarga Bapak Pendeta Sinumawanto, untuk penatua diaken, komisi, pokja, badan pembantu, dan semua warga jemaat yang meskipun masih dalam masa pandemi, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan sampai saat ini kami juga berdoa untuk kami semua di dalam masa pandemi yang sampai saat ini belum sirna. Kami percaya apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat segera sirna, dan siapapun yang terlibat di dalamnya, Tuhan akan memberi kekuatan terlebih-lebih di dalam saat ini, baik yang dalam garda depan maupun kami semua. Tuhan berikan kesehatan kami secara ekstra. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk musibah yang ada di mana-mana di muka bumi ini, baik banjir maupun bencana alam. Tuhan campur tangan, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada siapapun yang mengalaminya. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang masih dalam bangku pendidikan, dari PAUD sampai perguruan tinggi, yang akan menghadapi ulangan maupun yang sedang ulangan. Tuhan beri kemudahan untuk menjawab soal-soal dan mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Santo, Ibu Santo, dan Ibu Bambang Hari Teguh di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjaga, mendampingi setiap saat. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun. Lebih-lebih di dalam mendidik cucu dan putrinya. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, apapun yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak kami, Andri, biarlah di dalam masa tumbuh kembangnya, Tuhan selalu mendampingi, Tuhan selalu campur tangan, sehingga di dalam masa tumbuh kembang anak ini boleh terjadi menurut kehendak Tuhan, dan itulah yang akan diidam-idamkan oleh orang tua dan utinya. Kami percaya Tuhan akan menjawab apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, yang telah kami haturkan sebagai salah satu ungkapan syukur kami. Kami percaya Tuhan akan menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana kami untuk berjemaat atau bergereja. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang telah Tuhan pilih dan Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Apapun yang dilakukan, biarlah hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah kami menyerahkan seluruh sisa hidup kami ini hanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyempurnakan doa syafaat kami seperti doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga.
makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah. Sebelum menerima berkat, kita pujikan Kidung Jemaat 346 bait yang pertama. Kidung Jemaat 346 bait yang pertama, Tuhan beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Bapak Ibu, mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada keluarga Bapak Ibu Santo dan Ibu Sulis Bambang Hari Teguh, dan melimpah pada kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Ibu Santo dan Ibu Bambang Hari Teguh yang telah menerima kita semua, dan seluruh warga kelompok 5 dan pelayan kelompok 5 dalam pelayanan ibadah keluarga saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu warga Jemaat Sukun yang rumahnya ingin ketempatan untuk rekaman ibadah keluarga, bisa menghubungi ketua kelompok atau langsung ke sekretariat gereja. Katen matur nuwun.